Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Hari ini Senin 13 Mei 2024. Kembali lagi program Bincang Metro Dompu Channel. Bersama saya Supriya Dindeor. Kali ini mengangkat topik sepak terjang politisi asal Dompu hingga 2 periode di kursi Udayana. Sudah bersama saya Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Agdiansyah, Sarjana Hukum Islam. Selamat sore Pak Dewan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana awal Anda meniti karir menjadi politisi? Menjadi politisi ya. Pak Supriyadin ya, dan pemirsa yang saya hormati tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya terutama merasa terima kasih dulu diundang Metro Dompu hari ini. Setidaknya ada ruang silaturahim, sebar gagasan, memperkenalkan dirilah. Mungkin hanya mendengar nama, melihat gambar, atau mendengar cerita. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan Metro Dompu hari ini bisa ngobrol di sini. Kalau cerita panjang soal saya menjadi anggota DPR ini panjang Pak Supriyadin. Bisa jadi 9 buku ya. Tapi tidak apa, saya singkat aja. Saya sendiri sebenarnya tidak ada hajatan ingin menjadi anggota DPR. Cuman saya lama advokasi di non-government organization, di NGO. Dulu mungkin pernah dengar di Dompu itu ada Lembaga Studi Kemanusiaan, NTB, Lensa. Dulu kita banyak membantu pemerintah maupun masyarakat untuk advokasi anggaran untuk masyarakat miskin. Legasi yang kami dorong saat itu ya pada kepemimpinan Bapak Saiful Rahman Salman, Bupati Dompu. Saat itu saya ketemu dengan seorang bupati yang punya background yang sama, aktivis LSM. Nah, saya coba mendorong gagasan, salah satunya kita sama-sama bekerja mendorong program pendidikan Kristen gratis. Diskusi saya dengan Pak Bupati saat itu, dari mana uangnya? Katanya. Saya punya spesifikasi dengan teman-teman untuk analisis anggaran. Setelah kami analisis, Pak Bupati, kebutuhan untuk program ini setelah kami cek, itu diangkat 11 miliar. Dari hasil riset analisis kami dengan 3 APBD 3 tahun terakhir, ketemulah angka 13 miliar. Pak Bupati bisa menjalankan itu. Saya ditunjuk oleh Pak Saiful Rahman sebagai sekretaris tim, ketua tim saat itu Pak Saladin, asisten 2. Sama sekali tidak mengeluarkan uang Pemda, karena saya dengan NGO saat itu dibantu oleh teman-teman dari The Asia Foundation, teman-teman dari Amerika untuk melakukan riset segala macam. Nah, setelah lama saya proses di NGO ini, saya berpikir Pak Supriyadin, kok hampir 5-10 tahun saya advokasi, saya tidak bisa banyak berbuat. Nah, saya berpikir ternyata level kebijakan itu ada di pemerintahan. Anda kalau menjadi anggota DPR, menjadi bupati, menjadi kepala desa, maka akan banyak yang bisa diperbuat untuk kepentingan masyarakat. Saya 5 tahun advokasi hanya bisa menggelontorkan 11 miliar satu program. Alhamdulillah, saya menjadi anggota DPR satu periode, saya merasa cukup maksimal sudah bekerja, walaupun masih banyak hal agenda saya. Yang saya dorong misalnya ada perda pesantren, ada perda untuk pencegahan perkawinan anak, perlindungan produk lokal, belum lagi ada pokok-pokok pikiran yang bisa mendorong. Hampir berapa tahun terakhir saya bisa mendorong program sentuhan dengan masyarakat. Itu kemanfaatan yang menurut saya dari hal yang kecil menuju yang besar tadi. Jadi panjang, tapi itulah kira-kira backgroundnya kayak gitu. Tapi prinsip saya adalah ya tadi, karena saya ini anak pesantren. Saya ini alumni pondok pesantren di Lombok, sekolah di Dompu, SD, SMP, masuk pesantren. Saya banyak belajar tentang ternyata kesolehan sosial itu adalah kemaslahatan masyarakat, maslahul ummah. Atau maslahul ummah itu di ruang politik ternyata. Kita bisa mengabdikan, mendakwahkan kepentingan masyarakat, bahkan membela kepentingan masyarakat di ruang politik. Begitu Pak Supriyadin. Tapi seperti diketahui, Anda berapa kali ikut dalam kontestasi pileg di provinsi NTB ini, yang pada akhirnya lolos, terpilih juga pada periode pertama, dan sekarang itu malah lolos lagi di periode keduanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana yang melatar belakangi Anda sehingga begitu keras keinginannya untuk maju menjadi anggota DPRD provinsi? 2014 itu saya ikut pileg pertama, walaupun selisih suara pertama itu selisihnya nggak banyak.
hanya 200. 2019 saya terpilih jadi anggota DPR. 2024 alhamdulillah ada kepercayaan masyarakat lagi dengan hasil pileg yang kemarin. Kalau 2010 saya memperoleh suara, 2019 memperoleh suara hanya 10.300. Sekarang masyarakat lebih antusias ternyata di angka 16.000. Artinya saya anggap ini adalah cerminan masyarakat membutuhkan, memastikan bahwa kita bisa membawa keinginan-keinginan masyarakat tadi. Tantangannya cukup besar dan saya kira sederhana teorinya Pak Supriyadin. Selama kita bersilaturahmi, menyentuh terus masyarakat, masyarakat akan kangen, masyarakat akan tahu siapa yang harus dipilih. Jadi ada asumsi juga sih. Kadang-kadang di Dompu ini katanya atau di Bima ini sangat ekstrim untuk duit. Ya, saya kira tidak selamanya duit itu yang utama. Bukan yang pertama uang itu bagi saya dalam politik. Uang itu nomor 3 Pak Supriyadin. Nomor satunya gagasan, pertemanan, baru uang. Tapi pasti ada programnya Pak. Kira-kira apa program yang pernah dilakukan khususnya di Dapil 6 yang merupakan dapil yang membawa Anda ke DPRD provinsi itu? Kira-kira apa program yang brilian itu yang terngiang di hati rakyatnya sehingga harus memilih lagi untuk periode keduanya? Saya dulu terpilih pertama itu membawa fokus pada 4 sektor, yaitu sektor infrastruktur dasar, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Infrastruktur dasar itu saya kira Dompu sebagai bagian dari Nusa Tenggara Barat itu daerah yang masih level pembangunannya mungkin masih tertinggal jauh dengan kabupaten-kabupaten lain. Maka kebutuhannya adalah infrastruktur dasar, jalan, jembatan, bangunan-bangunan dasar itu yang menjadi kebutuhan. Yang kedua, saya fokus di pendidikan, Pak Supriyadin. Saya juga mendorong kemarin, itu bentuknya yang tadi itu kayak kita dorong jalan, jembatan, bangunan-bangunan sekolah, saya lewat pokir saya dorong di situ. Jadi yang kedua pendidikan. Pendidikan itu saya juga fokus, karena background saya ini anak pesantren, saya sadar betul bahwa yang namanya pendidikan itu platform untuk orang bisa maju dan berkembang ke depan. Maka program yang saya dorong kemarin, saya mendorong beasiswa. Beasiswa untuk adik-adik saya yang dari asal Dompu dan Bima untuk bisa melanjutkan sekolah lewat pokok-pokok pikiran. Di bidang ekonomi saya support kelompok-kelompok UKM kecil, terutama para perempuan kayak Mendawi Penghajinta, Penghubunga itu saya senang sekali dan saya meyakini apalagi masa-masa COVID kemarin itu penyanggah ekonomi keluarga. Jadi income tambahan itu bertambah, bapak pergi ke sawah, ibu bisa buat luar biasa UKM-UKM. Yang terakhir itu bidang sosial budaya kepemudaan. Saya hampir setiap event itu ada anak muda yang saya anggap punya talenta, saya support. Misalnya ada main bola, ada kemudian ada turnamen yang harus keluar daerah, saya support. Saya juga mendorong di bidang sosialnya, keagamaan. Saya juga membantu beberapa TPQ, masjid, yang itu menurut saya sebagai biasanya banyak orang tidak care, tidak peduli soal-soal itu. Saya kira lewat tangan-tangan kemampuan yang ada di kami di legislatif ini, lewat pokir, lewat jejaring, kita bantu juga itu. Jadi 4 hal itu yang sudah saya lakukan selama ini Pak Supriyadin. Sudah pasti selama ini data. Anda menyimpan data, catatan dari aspirasi rakyat di konstituennya. Kira-kira apa yang menjadi skala prioritas yang perlu di periode pertama dan nanti akan dilanjutkan di periode kedua. Ini sudah minta bocoran nih, belum dilantik kalau Mas Sofian. Ini pelantikan periode kedua insya Allah tanggal 2 September. Jadi sekitar masih ada 3 bulan ke depan. Saya masih banyak planning, yang jelas masih banyak hal. Daerah kita ini masih sangat tertinggal ya, khusus Dompu ini dengan jumlah penduduk 200 ribu jiwa, 8 kecamatan. Memang butuh semua stakeholder untuk ikut membangun. Tidak cukup pemerintah daerah. Siapa yang menjadi perwakilan di provinsi, pusat harus ikut rembuk dan urun tangan membangun daerah. Nah, saya lebih memfokuskan saya ingin mendorong infrastruktur dasar kita lebih terpenuhi. Kita masih butuh jalan, kita masih butuh jembatan, kita masih butuh bangunan-bangunan sebagai penunggak pelayanan dasar masyarakat. Jadi kalau jalan ada, mobilitas masyarakat tinggi, ekonomi bagus. Begitu juga fasilitas-fasilitas layanan dasar, bisa bangunan puskesmas, sekolah ada, pendidikan jalan lancar.
sumber daya bagus, ekonomi naik, masyarakat aman, nyaman, tentram. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin fokus ke urusan ekonomi UKM. Iya. Bagi saya ini penting, karena sekali lagi, kalau kita belajar tentang reformasi di Indonesia, 98 itu kan krisis ekonomi. Iya. Itu bukan bank-bank bos-bos besar penyelamat Indonesia, Pak Supriyadin, tapi UKM-UKM kecil ini yang mampu menjamin sirkulasi ekonomi di daerah itu. Nah, bagi saya, pedagang-pedagang kecil, kafe-kafe yang iklim, saya cukup gembira melihat perkembangan yang ada. Bayangkan aja di lintas Kari Jawa sepanjang jalan sudah muncul kafe-kafe kecil. Ini artinya ada geliat ekonomi kelompok UKM. Nah, yang belum tersentuh ini kelompok-kelompok UKM kayak desa ibu-ibu tadi. Nah, saya punya planning kemarin itu, ini masih planning. Semoga saya dikasih umur panjang, diberi kesempatan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan rencana ini, yaitu menggagas sekitar 1.000 pengusaha perempuan yang itu berbasis home industry. Saya ingin mengembangkan ibu-ibu perempuan itu sebagai objek dalam pengembangan ekonomi di level home industry. Jadi ini akan menyanggah ekonomi Dompu dengan program-programnya. Semoga bisa jalan. Yang terakhir saya juga akan fokus untuk pengembangan teman-teman muda. Saya bermimpi, ini kan Bapak, semua perkembangan digital ini kan begitu luar biasa. Digitalisasi dan modernisasi ini apakah akan menjadi sebuah hambatan, tantangan atau celaka buat kita semua? Tergantung kita. Dengan menggunakan handphone hari ini, Pak Supriyadin bisa ke Amerika dalam waktu itu juga. Nah, ini menjadi problem atau peluang. Nah, hampir semua yang saya temui ada di kita di lapangan masih menggunakan medsos itu lebih kepada konsumtif, tidak menjadikan produktif. Nah, ke depan saya ingin menggagas anak-anak muda, melatih mereka memiliki soft skill. Soft skill itu ya keterampilan digital kayak begini. Dan juga ya ke depan orang Dompu itu bisa bekerja di Jepang cukup dari Dompu. Dengan penguasaan digitalisasi. Nah, saya menyiapkan nanti lewat saya punya institut yaitu Gorote Center. Itu akan menggalang khusus pemuda Dompu. Saya akan menggalang hampir sekitar mungkin 1.000 sampai 1.500 anak muda. Saya ingin melatih mereka. Setidaknya kita mulai dari small group dulu dalam bentuk 10-20 orang, itu akan menjadi tutor. Nah, insya Allah lewat Gorote Center nanti kita akan latih dan asistensi. Terakhir di bidang ekonomi, termasuk anak muda, banyak sekali yang saya planningkan itu ya usaha-usaha mikro di level anak muda ini. Karena menurut saya gampang sekali melihat Pak Supriyadin di tempat kita ini, jalan aja Bapak. Misalnya saya ke Riwo, saya ke Seneo, saya ke Kilo, jam 10 pagi, kok saya masih melihat ada orang main kartu di rumah jaga kita. Itu indikator sederhana bahwa masih banyak pengangguran. Betul. Yang kedua, mungkin alhamdulillah sekarang sudah tidak terdengar lagi, masih banyak maraknya main panah. Itu menjadi momok kita, main panah, tiba-tiba anarki di jalan. Ini bukan soal kesalahan mereka. Ini soal tingkat pendidikan yang lemah. Jadi adik-adik kita yang tukang panah itu apa? Bukan mereka bukan penjahat, mereka korban. Korban yang harus diselamatkan. Beri mereka pendidikan, kasih mereka fasilitas, kasih mereka aktivitas. Kalau ada seperti itu, saya kira tidak ada lagi yang namanya panah, pengangguran dan segala macam. Nah, ini yang saya mau fasilitasi lewat program tadi anak muda tadi. Kalau dilihat dari data yang disampaikan Pak, cukup banyak. Nah, kira-kira selama periode pertama, capaian atau progres target untuk menyelesaikan hal itu sampai sekarang ini sudah mencapai berapa progresnya kalau menurut Pak Ketua? Pak Supriyadin bisa menjawab dengan perolehan suara saya. Kalau kemarin 10.000 sekarang 16, artinya ada kenaikan 50%. Dalam arti? Ya, artinya kan tingkat kepuasan masyarakat bisa dibaca di situ. Artinya saya sendiri merasa belum puas sebenarnya. Masih banyak hal yang saya planning. Toh masih saya kemana-mana, 5 tahun dengan sekarang perimbangan perubahannya belum terlalu jauh. Saya masih melihat daerah kita masih ada banjir. Saya masih melihat daerah kita masih yang nganggur-nganggur. Saya masih mendengar masih ada tukang panas. Ini kan problem. Nah, artinya tidak bisa saya sendiri, Pak Supriyadin. Saya koordinasi dengan Pemda, saya koordinasi dengan teman-teman DPR Kabupaten, agar bisa sinergi membangun ini sebenarnya. Nah, kalau dari sisi saya pribadi, menurut saya kuota 100% yang saya rencanakan bakal lebih apa yang saya sudah kerjakan selama ini. Baik itu membangun, bahkan hal-hal yang normal, misalnya pokir saya itu
Iya. Itu saya bawa ke Dompu Bima, bukan hanya Dompu saja, Dompu Bima. Iya. Di luar itu juga saya dorong, misalkan program reguler, misalnya ada jalan yang di luar akses kita, misalnya. Iya. Ada bangunan MCK yang di luar akses pokir, itu bisa kita dorong selama kita punya kewenangan di komisi untuk bisa melobi itu. Ya. Artinya kreatif dikit bisa untuk kepentingan daerah. Ya, ya meskipun Anda ini merupakan membawa aspirasi rakyat dari 3 kabupaten dan kota di Dapil 6 ini, tapi karena Anda itu berdomisili di Dompu. Asli Dompu, membawa nama Dompu. Nah, kalau selama ini bagaimana menurut pantauan Anda hubungan sinergitas birokrasi, legislatif dan eksekutifnya, kemudian hubungan pemerintah atau hubungan birokrasi pemerintah daerah dengan OPD dan sebagainya, termasuk bagaimana dengan masyarakatnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemimpin itu adalah potret masyarakatnya. Saya dipilih itu adalah potret pemilih saya. Bupati dipilih itu adalah potret pemilihnya. Maka kalau ada kerja-kerja capaian yang diharapkan nyampe dan tidak, itu tanggung jawab masyarakat sendiri. Saya tidak mengatakan apa mencuci tangan, enggak. Tapi pilihan ini adalah pilihan masyarakat. Nah, sinergi hari ini sederhana cara mengukurnya, Pak Supriyadin. Satu, kita punya dokumen kalau Dompu itu namanya, kalau Bupati RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Itu kitab suci Bupati dalam bangun 5 tahun. Begitu juga DPR sebenarnya. Kami yang di provinsi ada RPJMD provinsi. Nah, ini menjadi sejenis jembatan bersama kita untuk menjalani itu. Nah, sinergi itu secara konsepsi jalan. Misalnya program ini prioritas di NTB ini bagaimana menurunkan angka stunting, bagaimana mendorong angka tenaga kerja yang nganggur jadi kerja. Angka-angka itu yang kita penuhi secara normatif. Tetapi secara kinerja sosial politik, hari ini memang masyarakat kita butuh informasi panjang, butuh fasilitasi, butuh regulasi, butuh program yang menjadi kebutuhannya. Kalau saya sih semaksimal mungkin coba menyambungkan semua. Nah, memang karena pertimbangan kita karena sibuk, karena berbeda partai politik, berbeda ini, akhirnya udah ada perbedaan-perbedaan segmen program. Nah, secara umum terjadi sinergi tadi. Nah, cuman sinergi ini harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam program ini. Dan stakeholder lain seperti teman-teman media, teman-teman NGO, para tokoh agama, tokoh masyarakat ini juga harus dilibatkan bersama dalam jalan. Nah, sinergi itu yang saya kira kalau diukur ini bisa dilihat maju dan mundurnya sebuah daerah. Kalau saya merasa saya sudah progres, alhamdulillah lah, sudah saya menemui konstituen saya. Rata-rata bisa senyum tidak 100%, Pak Surya. Ya sekitar 70-80% sudah senyum mereka. Tinggal periode kedua saya tambah. Setidaknya bisa senyum 150% ke depan. Terakhir mungkin Pak Ketua, harapannya kepada masyarakat, bagaimana supaya Dompu ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya sebagai putra asli Dompu ini sebenarnya saya risau sebenarnya dengan kampung halaman kita ini. Saya sejak menjadi mahasiswa itu pulang pergi, Pak. Saya asli di Potu itu. Kadang lihat hampir 5 tahun sekali, 10 tahun, kok begini-begini saja daerah kita. Tidak ada satu progres yang luar biasa yang menjadi orang bangga dan ada harapan hidup di kampung halaman. Nah, sama Bapak ke Jogja. Di Jogja itu orang kenapa suka sekolah di situ? Tingkat pendidikan tinggi, angka harapan hidup tinggi. Bapak kalau ke sana usia 80 itu terjamin bisa hidup. Dompu usia harapan hidupnya di angka 60 aja susah. Artinya tingkat kesehatan, tingkat pendapatan itu rendah. Saya kira butuh kebersamaan semua kita. Tidak cukup Pak Bupati, tidak cukup DPR, semua masyarakat termasuk saya yang di DPR provinsi akan mengambil bagian untuk tetap mendorong apa yang saya bisa untuk bawa untuk kampung halaman, saya akan bawa. Apa yang saya bisa bicarakan, saya bicarakan untuk kampung halaman. Karena memang sekali lagi, kalau orang tidak mengenal siapa dirinya, maka dia tidak akan perjuangkan dirinya. Orang Dompu, maaf, menurut saya sekali lagi, banyak yang tidak mengenal identitas kedompuannya. Padahal sejarah Dompu yang luar biasa ini, ada Tamboranya, ada kesultanan yang disebut di kitab Kertanagara-gama di Majapahit. Bahkan kita punya
Teluk Saleh yang cukup varian internasionalnya hanya ada di situ. Kita juga punya jagung yang menjadi sumber produksi nasional sekarang. Jadi NTB itu adalah salah satu sumber pelumbung jagung nasional. NTB itu salah satunya, NTB itu adalah Dompu. Ini kan potensi-potensi. Belum lagi kita punya Sumbawa Timur Mining. Loh, ini kan potensi-potensi yang kalau sumber dayanya kita tidak siapkan, maka ya semua potensi tadi hanya menjadi isapan jempol, tidak bisa dirasakan oleh kita dan anak cucu. Nah, menurut saya pesan kita harus kita segera sekat-sekat politiknya, ya sudahlah, itu sudah di pilkada, di pileg, sekarang duduk bareng, kita majukan daerah ini secara bersama-sama, kita tentukan bahwa daerah ini kita kaya dan punya sejarah peradaban yang luar biasa, dan kita bangga, wajar bangga sebagai orang Dompu dengan segala kekayaan sejarah, potensi alamnya, dan orang-orangnya yang hebat-hebat. Saya kira begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Agdiansyah Sarjana Hukum Islam, yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga bermanfaat. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.